Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, video kali ini bakal sedikit beda karena ini adalah konten baru di YouTube kuliah sore dan ini adalah konten tier list. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah nontonin konten kayak gini ya. Ini konten kayak ngurut-ngurutin gitu. Misal kita mau rating film, biasanya orang tuh bakal naruh film yang paling atas, terus kalau misal jelek dia taruh di paling bawah. Nah, kali ini di kuliah sore ini bakal bahas HP-HP yang rilis di bulan ini. Jadi kalau ini aku upload di bulan September, berarti smartphone yang rilis di bulan September, aku bakal urutin atau aku buat tier listnya dari smartphone yang bagus banget sampai yang enggak banget. Dan ya, buat yang aku masukin di tier list di bulan September, tentu aja smartphone yang rilis di bulan September, terus smartphone yang kemungkinan bakal rilis di bulan selanjutnya atau di bulan Oktober tapi harganya udah ke-spill, atau smartphone yang harganya belum ke-spill cuma kita udah tahu perkiraan harganya. Nah, langsung aja kita mau langsung lihat tabelnya. Di sini aku udah ngurutin ya, ada S, A, B, C sama D. Jadi kalau misal S itu yang bagus banget, artinya smartphone-nya worth it banget buat kalian beli. A itu bagus ya, lumayan. Terus B itu B aja, C agak kurang, kalau D itu nggak worth it buat dibeli. Nah, di bulan September ini itu total aku udah buatin ada 10 smartphone ya yang rilis di bulan ini, sama smartphone yang rilis di bulan Oktober tapi harganya udah ke-spill, dan ada juga yang harganya belum ke-spill tapi dia udah ada perkiraan harganya. Oke, langsung aja buat memulai bulan September ini, kita mulai dari iPhone 15 series dulu. Ini ada 4 ya. Nah, di sini pertama ada iPhone 15. Oke, iPhone 15 ini dia barunya tuh pakai Dynamic Island, terus USB Type-C juga ya. Chipsetnya udah pakai iPhone yang dipakai di iPhone 14 Pro series, yaitu Apple A16 Bionic. Oke, harganya sendiri emang belum resmi di Indonesia berapa, cuma di perkirakan sih bakal sama-sama kayak iPhone 14 series ya. Berarti ini kalau aku buat tabelnya dia ada di 16 juta. Mungkin karena dia udah pakai USB Type-C ya, aku bakal taruh dia di A. Ya, di A. Pertama dia udah pakai Dynamic Island, kedua dia udah pakai USB Type-C. Desainnya sih masih sama aja ya, cuma ya bagian depan udah lebih keren. Aku bakal taruh dia di A karena ya lumayan worth it buat kalian beli, tampilannya udah lebih kekinian, dan USB-C sih yang jadi poin penting yang menurutku ya di iPhone 15 series ini bakalan oke. Terus lanjut, di sini ada iPhone 15 Plus, dia bakal aku taruh di B. Ya, dia nggak ada perbedaan yang signifikan jika dibanding iPhone 15 biasa. Paling perbedaannya cuma ada di ukuran layar aja. Terus selain itu ada di baterai. Ya, sisanya sama aja. Jadi aku bakal taruh dia di B dengan harga yang beda 2 juta. Ya, menurutku iPhone 15 Plus B aja sih. Lanjut, kalau misal iPhone 15 Pro. Ini menarik, dia udah pakai chipset Apple A17 Pro. Dia ini bisa mainin game-game AAA yang biasanya kita mainin di PC. Jadi smartphone ini bakal aku taruh di S karena dia USB-C-nya itu juga yang udah USB-C 3. Dan ya, yang tentunya bikin menarik, smartphone ini punya kamera yang jelas lebih upgrade, meskipun ya aku tahu upgrade-nya itu juga nggak bakal kelihatan kalau kita beneran pakai. Dan dia juga udah bisa ngerekam ProRes di 4K 60 fps. Ini suatu hal yang menarik, dan ya nanti kita bakal cobain juga kalau misal ada duitnya ya. Terus lanjut, kalau misal iPhone 15 Pro Max, aku bakal taruh di A ya, lagi-lagi karena dia lebih mahal 2 juta. Upgrade-nya itu ada di bagian layar, size-nya yang lebih gede ya, baterainya lebih gede, sama kameranya dia itu bisa zoom optikal 5 kali. Kalau yang iPhone 15 Pro itu kan cuma 3 kali. Ya, menurutku di kehidupan sehari-hari 3 kali lebih kepake sih ketimbang yang 5 kali. Mungkin karena aku belum pakai yang 5 kali, tapi 5 kali itu terlalu terlalu jauh. Jadi kalau misal kita ambil foto portrait itu nggak kelihatan natural.
Jadi aku lebih prefer iPhone 15 Pro, jadi aku taruh iPhone 15 Pro di S, sementara yang Pro Max itu aku taruh di A. Oke, next, kalau selanjutnya ini ada Oppo A98 ya. Ini smartphone baru Oppo yang rilis di bulan September ini. Harganya sendiri ini ada di 4,9 juta. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 695, storage-nya 8256, kameranya 64 megapiksel, nggak ada OIS, terus nggak ada kamera ultrawide-nya juga, nggak ada kamera tele, adanya microscope lens sama depth sensor. Kamera selfie-nya 32 megapiksel, cukup oke sih waktu aku tes. Terus baterai 5000 mAh, charging speed-nya 67 watt. Jadi aku bakal taruh Oppo A98 ini di C atau BC kayaknya. Ya harganya terlalu mahal sih, terlalu overpriced, tapi mungkin buat yang orang, ya ini Oppo A98 segmented banget sih. Orang-orang yang peduli banget soal nama brand, karena Oppo kan udah cukup terkenal ya, ada di mana-mana, service centernya juga udah cukup tersebar. Jadi orang buat brand kayak Oppo, mereka kayak jual kepercayaan gitu sih. Jadi aku bakal taruh di C. HP-nya nggak jelek, cuma harganya emang terlalu tinggi aja, dan orang-orang yang beli pasti orang-orang yang udah percaya sama Oppo ya. Buat kaum mending 695 harga 4,9 juta pasti bakal banyak komplain. Jadi yaudah, kita next saja. Selanjutnya ini ada Zenfone 10. Zenfone 10 ini harganya ada di 8,9 juta atau 9 juta lah ya. Generasi sebelumnya si Zenfone 9 itu harganya ada di 7,9 juta dengan upgrade. Kalau kita lihat di sini, oke, dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2. Layarnya 144 Hz ya, Super AMOLED, 5,9 inci, ciri khas Zenfone banget yang kecil. Layarnya ini juga udah dilindungi Gorilla Glass Victus ya. Oke, kalau kamera masih sama, ada dua di bagian belakang, 50 megapiksel utama sama ultrawide 13 megapiksel. Ya HP-HP mungil gini kelemahannya ada di baterai sih. Dia cuma 4300 mAh, speed ngecasnya ada di 30 watt. Aku bakal taruh Zenfone 10 ini di B ya, dia biasa aja. Upgrade-nya nggak terlalu wow jika dibanding seri sebelumnya. Harganya juga lebih mahal 1 juta. Bedanya cuma ada di RAM. Kalau yang waktu generasi sebelumnya itu 6128, ini 8128, dan harganya itu ningkat sampai 1 juta. Jadi aku bakal taruh Zenfone 10 ini di B aja. Lanjut, ada Vivo V29. Oke, Vivo V29 ini harganya ada di 5,9 juta. Dia pakai chipsetnya Snapdragon 778G ya. Yang waktu itu kalau nggak salah Dimensity berapa ya? 8100 atau 7000 berapa, aku lupa. Itu performanya bagus, tapi kalau 778 ini kayak sedikit downgrade, tapi ya masih bagus 778. Ini chipset lawas sih sebenarnya, cuma ya udah cukup teruji juga. Harganya 5,9 juta, hampir 6 juta. Aku bakal taruh dia di B aja. Upgrade-nya juga nggak terlalu signifikan jika dibanding yang V28. Kalau nggak salah V28 sebelumnya itu bagus banget. Waktu itu mungkin kalau misal dia HP baru, aku bakal taruh dia di A atau di S, karena ya lumayan bagus lah. Tapi V29 ini agak kurang ya, dia speakernya belum stereo juga, masih mono speaker. Yang kekurangannya itu paling baterainya juga 4600 mAh bukan 5000 mAh, padahal bodinya ini cukup gede ya. Layarnya 6,78 inci AMOLED 120 Hz. Ya aku bakal taruh dia di B aja. Oke, next ada HP dari ZTE. Ini Nubia Neo 5G. Dia itu harganya ada di 2,7 juta. Ya, HP baru. Dia pakai UniSoC T820 6 nanometer, storage-nya 8256, baterainya 4500, charging speed-nya termasuk pelan ya, dia di 22,5 watt, tapi harganya di bawah 3 juta. Dia pakai chipset 5G, cukup oke lah buat HP 3 juta, tapi layarnya dia IPS 120 Hz. Jadi ya aku bakal taruh dia di B aja karena tidak terlalu spesial. Oke, lanjut ada Itel S23 Plus. Smartphone ini sendiri belum rilis, dia bakal rilis di awal bulan Oktober dengan harga kisaran itu katanya ada di bawah 2,5 juta. Yang bikin dia menarik,
Ya kalian udah pada tahu ya, layarnya itu melengkung, cuma dia menang di layar lengkung AMOLED aja, dia nggak punya refresh rate tinggi alias cuma 60 Hz aja. Terus proteksinya pakai Gorilla Glass 5, chipsetnya UniSoC T616, nggak terlalu spesial. Apalagi nih, kameranya 50 megapiksel, aku belum nyobain jadi nggak tahu hasilnya kayak gimana, tapi kalau lihat dari speknya, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 18 watt. Kalau lihat dari spesifikasinya sih nggak terlalu wow, cuma pas aku tahu teman-teman kan juga udah pada megang ya, dia layarnya melengkung, itu beneran keren banget. Cuma si Itel S23 Plus ini iPhone sentris banget, desainnya kelihatan premium, cuma dia ngikutin Apple banget bagian belakangnya. Jadi gimana ya, desain sih menang telak sih buat harga di bawah 2,5 juta. Speknya mungkin B aja, tapi di bawah 2,5 juta ini udah termasuk oke sih. Aku bakal taruh dia di A kali ya. Ya nggak terlalu wah, cuma mungkin kalau brandnya bukan Itel, misal Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, dengan spek kayak gitu itu cakep sih di bawah 2,5 juta. Tapi ini Itel ya, ini Itel yang banyak orang yang belum tahu juga. Cuma lagi-lagi desainnya sih yang buat dia ada di A. Kalau misal dia desainnya B aja, layarnya flat gitu, mungkin dia ada di B atau C. Oke, next ada smartphone baru dari Xiaomi juga. Ini kayaknya bulan depan juga baru rilis, cuma harganya udah sedikit-sedikit ketahuan. Dia hampir sama kayak generasi sebelumnya si Xiaomi 12T, yaitu ada di 6,6 juta. Oke, kita lihat speknya dulu. Dia pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultra 4 nanometer. Internalnya 8256 sama 12256 UFS 3.1. Kameranya ada 3, ini mantap nih. Kamera utama OIS 50 megapiksel, ada telefoto 50 megapiksel optical zoom 2 kali, sama ultrawide 12 megapiksel. Terus ya dia bisa rekam 4K SDR10+, baterainya 5000 mAh, 67 watt, mantep juga. Stereo speaker yang pasti IP68. Wah, ini menarik. Ini aku bakal taruh dia di S. Ya, seperti biasa Xiaomi selalu mengejutkan. Semoga aja bener ya harganya nggak beda jauh sama yang generasi sebelumnya. Jadi ya aku dengan sangat yakin bakal naruh dia di S kalau misal harganya itu nggak jauh-jauh dari 6,6 juta. Karena ini speknya mantep banget, 8200 Ultra. Layarnya juga mantep, AMOLED 144 Hz. Ya, ini 1220 kali 2712 pixel. Ya, ini bakalan mantep. Oke, mungkin segitu dulu di bulan ini. Nanti kita bakal balik lagi di akhir bulan depan, di akhir bulan Oktober. Semoga banyak smartphone yang rilis di bulan Oktober ya, karena ya ini 10 agak kurang banyak sih ya. Gitu aja, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.